Nabi Musa ingin ngetes nih, apakah memang dermawan nih Fir'aun. Diteslah. Nabi Musa datang dengan pakaian compang-camping, tidak ada yang mengenalinya, berpotongan kayak orang miskin. Fir'aun datang ini. Siapa Nabi Musa datang? Nabi Musa datang di pagi hari buta. Ya, pagi hari nih. Masih Fir'aun masih bangun tidur, ibarat kata datang Nabi Musa. Ngetok pintu kerajaan. Tok tok tok. Ajudannya keluar, bahasa kitanya nih ya. Siapa di luar? Kata Nabi Musa, aku orang miskin. Orang miskin? Iya, dibuka kayak. Aku kepingin ketemu dengan Raja Fir'aun. Boleh tidak? Kata ajudannya, untuk apa? Saya mau makan, minta uang. Siapa kamu? Penggemarnya, pembelanya bahasa kitanya ya. Fansnya Fir'aun. Oh, kata ajudan, tunggu sebentar. Maka laporan nih ajudan kepada Fir'aun. Kata Fir'aun, suruh orang itu menghadap. Hadap. Fir'aun nggak tahu ini Nabi Musa, karena Nabi Musa berpakaian dengan compang-camping seperti halnya orang miskin. Kata Fir'aun, siapa kamu? Aku, kata Nabi Musa, adalah penggemarmu, bahasa kitanya nih ya, ngefans denganmu. Cuman aku ini miskin. Oh, miskin. Kata Fir'aun, dah gini aja, kamu mau perlu uang berapa? Ambil tuh. Mau makan, mau minum, tuh makanan minuman ada. Mau gandum, mau apa, ambil, bawa pulang. Siapapun tidak boleh orang miskin di sini. Tidak ada orang miskin. Nah, lalu Nabi Musa pun mengambil makanan, minuman, uang, pulang dia, bawa bekarung-karung, ibarat kata ya. Kata Nabi Musa, wah benar nih Fir'aun dermawan. Tapi ya tadi Fir'aun itu dermawan, royal kepada pendukungnya, selain kepada pendukungnya tidak ada, apalagi kepada Bani Israel. Pulang Nabi Musa, wah, tapi jangan-jangan Fir'aun ini dia pemurahnya waktu pagi saja, otaknya masih dingin, belum ada pekerjaan. Coba nanti siang aku datangin, waktu dia lagi ngontrol kerjaan, waktu dia lagi sibuk dengan rakyatnya, kira-kira mau nggak Fir'aun ini ngasih sedekah? Nah, kemudian siang hari lagi sibuk-sibuknya si Fir'aun ini, Nabi Musa datang lagi, tapi dengan pakaian yang lain, dengan rupa yang lain, supaya tidak dikenali oleh pihak kerajaan, terutama Fir'aun. Datang lagi, diterima sama Fir'aun. Ya sudah, kata Fir'aun itu, ambil uang, ambil makanan, ambil minum, pulang, jangan ada yang miskin. Pulang Nabi Musa, wah hebat nih, 2 kali nih dites. Kata Nabi Musa, mungkin siang hari, coba nanti malam hari, kalau Fir'aun lagi tidur, kira-kira dia mau nggak sedekah? Mau nggak dia ngasih hadiah? Tengah malam Fir'aun tidur. Tapi sebelum dia tidur, Fir'aun ini bilang sama ajudannya, ajudan bahasa kitanya, pasukan, ini aku mau tidur, jangan diganggu, siapapun yang datang jangan mengganggu diriku. Kalau ada orang yang perlu makanan, minuman, uang, tuh kasihkan tuh, ada makanan, ada minuman. Jangan diganggu aku, kata Fir'aun, mau istirahat. Nabi Musa tengah malam datang, jam 2 malam itu ibarat kata datang, ngetok pintu kerajaan, tok tok tok. Dibuka sama ajudan, ada apa? Aku orang miskin, minta makanan, minta minuman. Mana Fir'aun? Fir'aun nggak boleh diganggu, tidur. Tapi kalau kamu perlu makan, minum, uang tuh ada semuanya, lengkap, ambil. Akhirnya Nabi Musa ngambil. Nah dari situ Nabi Musa baru paham, oh ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menunda murkanya turun kepada Fir'aun, tidak langsung membinasakan Fir'aun, karena Allah tertahan dengan kedermawanan Fir'aun tadi. Walaupun kejam, tapi masih ada sisi baiknya. Maka beruntunglah orang yang dermawan. Itu orang-orang yang korupsi itu ya, orang-orang korupsi itu ada istilahnya. Saya kan pernah juga
ketemu orang-orang yang nakal seperti itu. Dia cerita nih, ya, katanya kalau uang-uang panas itu kita cuci dulu katanya. Bagaimana dicuci? Disumbangkan. Nah, disumbangkan uang tuh biar nggak terlalu sial katanya. Sumbangkan ke anak yatim, sumbangkan ke orang-orang miskin, sumbang supaya nggak terlalu panas katanya. Bahkan ada tukang urut nih ya, tukang urut. Saya tidak sebutkan di daerah mana, cuman di Kalimantan Timur. Salah satu bupati atau apa gitu, dia ngurut nih, ngurut, bekam dan sebagainya. Selesai mau pulang, Pak, saya mau pulang. Kata bupatinya ini, tunggu dulu, saya mau ngasih uang. Kata bupatinya, kamu mau uang panas kah, mau uang dingin? Mau uang panas kah, uang dingin katanya. Kata bupati ini kan ya, bupatinya nakal juga. Kata yang tukang urut ini, maksudnya apa Pak? Itulah itu, bertumpuk itu uang panas itu, uang korupsi, uang apa-apa di situ. Tapi uang halal yang ini. Itu kata si tukang urut, saya ngeliat katanya uang itu bertumpuk, tapi uang panas, uang korupsi lah, uang sogokan lah, macam-macam di situ. Katanya kamu mau uang apa? Uang sogokan, uang panas itu. Kalau mau uang halal ini dari saya. Katanya saya minta uang halal katanya. Kasih, mau uang halal. La ilaha illallah. Nah, sampai kapan itu Fir'aun dibinasakan oleh Allah Ta'ala? Sebutkan dalam riwayat 40 tahun setelah Nabi Musa bermunajat, baru Fir'aun dibinasakan. Jadi tidak langsung doanya Fir'aun itu dikabulkan. 40 tahun baru kabul doanya Nabi Musa. Bayangkan itu, saking lamanya Allah memberikan kelonggaran kepada Fir'aun itu. Nah, salah satu yang melambatkan murkanya Allah turun ya tadi, karena si Fir'aun ini ada satu sifat yang masih menahan murkanya Allah, yaitu dermawan. Baiklah ya, jadi kita kembali perkataan Sa'ad bin Hilal. Perkara yang pertama yang masih Allah tidak tutup, tidak diblokir oleh Allah bagi orang yang berbuat maksiat adalah rezekinya orang itu tetap jalan. Yang kedua, orang itu masih sehat, ya, masih dalam sehat. Yang ketiga, kata Sa'ad bin Hilal, wala yudhiru alaihi dzamba. Ketika orang itu berbuat maksiat, Allah tidak langsung menampakkan dosanya itu, tidak langsung. Ini beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat zaman dulu Bani Israel nih ya, jikalau di antara mereka ada yang melakukan maksiat di pagi hari, kalau dia melakukan maksiat di malam hari, pagi hari pintu rumahnya itu ada tulisan, Fulan bin Fulan tadi malam zina, Fulan bin Fulan tadi malam mabok, Fulan bin Fulan tadi malam macam-macam itu. Siapa yang menulis di depan pintunya orang itu, di depan pintu rumahnya orang itu? Malaikat. Itu Bani Israel itu. Jadi ketika ada yang berbuat maksiat, walaupun Nabi Musa tidak tahu, pagi hari Nabi Musa tinggal jalan di rumah-rumahnya itu, orang itu. Tinggal menciduk, tangkap. Kenapa? Kelihatan itu tulisan tadi di depan rumah. Nah, untungnya umat Nabi Muhammad ini, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Tidak Allah tampakkan langsung dosa itu. Coba kalau seandainya ada orang berbuat maksiat, langsung Allah tampakkan dosanya, aduh, malu kita.